Satreskrim Polres Bengkalis dibantu Jatan Ras Polda Riau berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang bernama Helmi Syam. Korban sebelumnya ditemukan tewas di Parit Sawit, Desa Petani Kecamatan Batin Solapan pada Rabu pekan kemarin. Pelaku yang merupakan pekerja sawit kebun milik Helmi melarikan diri seusai diminta kabur oleh ayahnya. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, jurnalis dari Tribun Pekanbaru ada rekan M. Natsir yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Natsir. Ya rekan Dea, selamat siang. Ya rekan Natsir, silakan dengan laporan Anda, bisa Anda informasikan kronologi penangkapan pelaku pembunuhan ini. Ya rekan Dea dan Tribuner, pelaku pembunuhan Helmi Syam ditangkap di perhentian Raja, tepatnya Kabupaten Kampar, setelah melarikan diri selama 2 hari. Pengejaran dilakukan tim Satreskrim Polres Bengkalis dibantu dengan Jatan Ras Polda Riau di sana, di mana tersangka lari ke rumah kakak ya yang ada di daerah perhentian Raja. Kemudian saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dan tim polisian sempat melakukan tindakan tegas dan terukur, yaitu melumpuhkan tersangka dengan tembakan di bagian kaki tersangka gitu dia. Apa motif pembunuhan ini? Sudah terungkap juga Natsir dan akhirnya pelaku juga memutuskan untuk kabur. Ya kan dia, motif pembunuhan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh rasa sakit hati oleh tersangka terhadap korban, di mana saat kejadian tepatnya pada hari Selasa pekan lalu, korban dan tersangka bertemu. Saat itu ingin membicarakan tentang perihal pengangkatan korban sebagai karyawan tersangka sebagai pekerja di kebun sawit korban. Di mana saat itu ada kata-kata dari korban yang menyinggung dan dinilai kasar oleh tersangka, kemudian buat sakit hati dan melakukan tindakan pembunuhan dengan menusukkan obeng di leher korban. Saat korban meninggal, tersangka pulang ke rumah siang itu, kemudian memberitahukan pada ayahnya bahwa dia telah membunuh orang dan ayahnya meminta tersangka untuk kabur meninggalkan rumahnya. Sementara saat pulang ke rumah, tersangka membawa sejumlah barang-barang milik korban dan saat itu menitipkan kepada ayahnya barang-barang tersebut diminta untuk dimusnahkan oleh ayahnya. Namun ada sejumlah uang yang dibagi oleh tersangka kepada ayahnya dan sebagian diambil oleh tersangka dibawa kabur. Begitu dia. Terakhir rekan Natsir, lalu apa barang bukti yang berhasil diamankan oleh kepolisian dan juga bagaimana untuk ancaman hukuman oleh tersangka ini? Ya, dia barang bukti yang berhasil diamankan termasuk diantaranya tas dan barang-barang pribadi korban seperti dompet, KTP, serta pakaian korban. Nah, terhadap tersangka, untuk tersangka utama itu atas nama Agus Prayuda yang merupakan pelaku pembunuhan tunggal ini dijerat pasal KUHP pasal 30 junto 338 junto 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal yaitu hukuman pidana mati. Sementara ayah korban yang dinilai pihak kepolisian turut serta dan tidak melaporkan pelarian tersangka ini dijerat pasal 480 karena diduga akan memusnahkan barang bukti, ancaman maksimal sekitar 4 tahun penjara. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Natsir, untuk laporan Anda langsung dari Bengkalis. Selamat kembali bertugas. Tersangka sempat pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa satu buah tas milik korban berisikan satu buah dompet warna hitam, satu buah termos air, satu unit handphone merek Vivo dan uang sebesar 1.200.000. Dan di dalam rumah bertemu dengan ayahnya, memberitakan bahwa saya baru saja membunuh orang kepada bapaknya. Kemudian dijawab oleh bapaknya, kok gitu? Kau pergilah, kau baik-baik, kau jangan libatkan bapak. Kemudian di depan bapaknya tersangka mengeluarkan dompet, kemudian 1.200.000 dibagi, bapaknya sebesar Rp400.000 dan barang-barangnya dikasihkan kepada bapaknya untuk dibakar, menghilangkan barang bukti. Itu
manusia, dan kita berhasil melakukan penangkapan bekerja sama dengan tadi tim dari Polsek, Polres, dan Jatanras. Berhasil kita tangkap alhamdulillah dengan cepat selama 2 kali 24 jam pelaku dapat kita amankan.